di Gua Hira itu. Allah telah mempersiapkan itu. Untuk setelah itu diturunkan Al-Quran. Inilah Gua Hira, tempat turunnya Al-Quran di kota Mekah. Dan wow, ini baru dua aja kita udah saling terpesona ya. Betul, tergetar hati kita ya. Betul. Dan hari ini adalah Ramadan hari ke-17. Betul, tadi malam Nuzulul Quran. Nah, untuk itu Abi Amir ada bisa sampaikan, silakan. Tepuk tanda untuk Abi Amir Faisal Fat. terima kasih Mbak Ayu, Masya Allah, semoga Allah berkahi semua. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Panas enggak? Ya. Kalau berlatih sekarang panas kita ngaji, insya Allah nanti di hari kiamat Allah lindungi dari terik yang sangat panas. Mau sabar enggak? Sabar enggak? Ya, insya Allah nanti Allah akan dinginkan kita ketika kita nanti berkumpul di padang mahsyar. Siap berpanas-panasan? Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, ya sama-sama. Ya Allah, kami dalam perintah-Mu. Ya Allah, awan juga dalam perintah-Mu. Kirimkan awan ya Allah, agar kami teduh. Amin. Masya Allah. Insya Allah kita sabar dan kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Barusan kita mendengar Quinza ya, membacakan surat apa? Surah Al-Qalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Surah Al-Qalam Allah turunkan setelah surah Al-Alaq. Surah Al-Alaq 5 ayat pertama Allah turunkan pertama-tama kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terlepas perbedaan pendapat antara ulama tentang tanggal turunnya. Yang jelas, yang masyhur tanggal 17 Ramadan termasuk yang disebut-sebut selalu adalah turunnya bagian pertama dari Al-Quran, yaitu surah Al-Alaq. Tahu enggak anak-anakku, tahu enggak bunda-bunda semua, anak-anakku semua, di Mekah itu ada sebuah gua tinggi sekali. Abi Amir kemarin pas umrah naik ke atas. Masya Allah, kebayang betapa kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abi Amir naik dalam usia begini, ya Allah banyak berhenti-berhentinya. Padahal naik ke atas itu sudah pakai tangga. Itu pun lelahnya luar biasa. Nabi bolak-balik turun naik, belum ada tangganya. Lapisan-lapisan batu ke atas. Luar biasa kuatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ketika Abi Amir masuk ke dalam gua itu, di gua itu pas ada sebuah celah pertemuan antara beberapa batu itu, langsung kelihatan Ka'bah. Allahu Akbar. Ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk suka menyendiri. Dalam hadis sahih Bukhari disebutkan hubbiba ilaihi tahannus. Suka menyendiri, beribadah, at-ta'abbud, beribadah di Gua Hira itu. Allah telah mempersiapkan itu. Untuk setelah itu diturunkan Al-Quran. Inilah Gua Hira, tempat turunnya Al-Quran di kota Mekah. Dan Kak Nabilah termasuk yang guru mengajar Quran Betul. di Mekah. Alhamdulillah. Kak Nabilah, Gimana? kalau suatu hari Kak Nabilah membuka Quran, tiba-tiba tulisannya hilang.
seperti yang Nabi ceritakan. Bahwa nanti di akhir zaman, Al-Quran akan hilang. Akan hilang dari hafalan para penghafal. Akan hilang dari tulisan-tulisan. Apa yang Kak Nabilah bayangkan? Karena ya Kak Nabila sampai setitik ini yaitu berkahnya Al-Quran Nabi. Kalau tanpa Al-Quran rasanya lebih baik meninggal aja gitu ya. Apa artinya hidup tanpa Al-Quran? Karena selama ini ya yang kita dapat itu adalah berkahnya Al-Quran yang luar biasa. Kesehatan, diluaskan rezekinya, diberi banyak kenikmatan-kenikmatan, itu adalah berkahnya Al-Quran. Kalau tanpa Al-Quran, apalagi, aduh. Masya Allah. Pemirsa rahimakumullah. Demi Allah, seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menurunkan Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menciptakan langit, tidak akan menciptakan bumi, dan tidak akan menciptakan manusia. Kita manusia tanpa Quran tidak ada maknanya. Sekarang kita masih diberi kesempatan untuk membaca Quran. Allah menjaga kita. Suatu zaman akan hilang ini Al-Quran, anak-anakku semua. Allah akan cabut dari tulisannya menjelang akhir zaman, menjelang hari kiamat. Sekarang masih ada Quran. Jangan sampai kita kehilangan kesempatan. Tahu-tahu nanti pas buka Quran, hilang. Kita datang kepada para penghafal, lupa apa yang dia hafal. Anakku semua rahmatullah, sahabatku semua. Sekarang masih Allah beri kesempatan itu. Sampai semua ulama mengatakan bahwa an-nazar ila safahatil Quran ni'mah, ladzah. Melihat huruf-huruf Quran, sebuah kenikmatan. Melihat huruf-huruf Quran, sebuah kelezatan. Melihat huruf-huruf Quran, sebuah keberkahan. Maka sering-seringlah membuka Quran. Sering-seringlah membaca Quran. Supaya hidup kita bermakna. Tidak ada artinya hidup tanpa Quran. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih suka menghancurkan langit, menghancurkan bumi, menghancurkan semua kenyataan ini. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menurunkan Al-Quran. Dan kita semua menjadi bermakna dalam hidup kita karena kita bersama Al-Quran. Semoga Allah berkahi. Ya Allah, kita bersyukur. Allah tuh maha penyayang, maha pengasih Abi ya. Betul. Jadi kita semua hidup di bumi ini enggak bingung-bingung ya Bi, karena udah dapat tunjuk yang jelas yang mengatur segala macam sisi dalam kehidupan kita. Betul, istilahnya gini Kayu kalau kita ngobrol. Kita beli mesin cuci, Iya, ada buku ada petunjuknya. petunjuknya. Kita beli kulkas, ada Iya. buku petunjuknya ya. Kalau salah baca buku petunjuk, ya kulkas jadiin Nggak mesin bisa cuci, dipakai. mesin cuci jadiin kulkas. Benar, ya kebolak-balik ya hidup ya Bi ya. Di kampung Kak Irfan, kulkas diisiin baju. Juga Disangka kayu lemari. ya, kalau ke sini nggak pakai GPS, Iya. bisa salah jalan. Nyasar. Iya. Nah, GPS ke surga ya Quran itu. Udah pasti ya, udah nggak usah ditanya-tanya lagi, udah nggak usah dibingungin lagi, udah ada jawabannya ya Ustaz, Benar, tinggal buka iya. aja ya Bi ya. Benar. Semuanya ada di Quran. Oke, berarti kita akan melihat kembali keajaiban-keajaiban dari Al-Quran.